Hati-hati ketika menulis artikel ilmiah, karena seorang penulis bisa kehilangan dirinya di dalam tulisannya. Nah, gimana itu? Jadi begini, teman-teman pernah tidak membaca sebuah artikel di mana penulisnya itu tampak berbeda di setiap paragrafnya? Jadi misalnya di paragraf awal dia tampak seperti pakar, kemudian di paragraf berikutnya dia tampak seperti penulis pemula ya, novice writer, kemudian di paragraf berikutnya dia naik lagi seperti pakar, dan it's losing yourself. Jadi si penulis itu kehilangan jati dirinya di dalam tulisannya. Authorial voice-nya, suaranya sebagai penulis itu berubah-ubah. Bagaimana itu bisa terjadi gitu ya? Nah, this is the case. Hal itu bisa terjadi karena ketika kita menulis ilmiah, kita melakukan 3 fase ya. Membaca sebuah artikel, gitu, membaca artikel sumbernya, kemudian kita melakukan refleksi, berpikir, dan kemudian kita menuliskannya kembali. The problem is, seringkali yang terjadi adalah kita melakukan paraphrase, ya, memparafrasekan kalimat asal, tapi kita tidak memahami substansi dari kalimat tersebut. Kita hanya mengubah kata-katanya saja, sehingga sumber tulisan yang beragam ini terbawa ke tulisan kita. Dan tulisan kita menjadi, identitas kita di dalam tulisannya menjadi tidak jelas. Nah, yang kedua, bisa jadi ketika kita mengambil ide tadi, mengutip ya sebuah artikel, mengambil paragraf dari artikel tersebut, kita tidak menuliskannya kembali dengan kalimat kita, tapi kita hanya mengubah kata-kata, kalimatnya, seperti itu, dan itu akan mempengaruhi bagaimana tulisan kita nanti disajikan sebagai sebuah artikel. Nah, how we solve that? Bagaimana kita bisa kemudian mengatasi permasalahan tersebut? Cara yang paling baik adalah kita harus selalu menulis dengan bahasa kita sendiri, meskipun kita juga mengutip ide-ide, mengutip paragraf atau kalimat dari tulisan lain. Jadi ketika kita mengambil bagian dari tulisan lain, kita mengutip sebuah kalimat atau sebuah paragraf, the best way to do that, cara yang paling baik untuk melakukan itu adalah membaca, memahaminya dengan baik, kemudian menuliskan itu dengan kalimat kita sendiri. Jadi berdasarkan pemahaman kita ya, jadi membaca, kemudian mendapatkan pemahaman, dan berdasarkan pemahaman kita harus menuliskan kalimat kita sendiri, sehingga nantinya tulisan kita akan lebih konsisten, gayanya akan lebih seragam, dan authorial voice kita, suara kita, identitas kita di dalam tulisan itu menjadi lebih sama dan seragam, tidak berubah-ubah moodnya, gitu ya. Jadi tidak sekedar comot letakkan, karena itu akan membuat authorial voice, suara kita dan identitas kita di dalam tulisan akan berubah-ubah, jadi bervariasi. Kadang tampak jagoan, kadang tampak novice, kadang moodnya tergantung dari sumber yang kita ambil. Beruntung kalau yang kita ambil itu memang kualitasnya baik ya, tapi kalau memang misalnya nih, artikel yang kita kutip kualitasnya kurang baik, maka kita akan tampak juga ya kurang baik di dalam artikel kita, di dalam tulisan kita. Jadi itu caranya. Jadi dirimu sendiri, tulis dengan kalimat sendiri, dapatkan pemahaman, kemudian itu akan membuat authorial voice, identitas kita di dalam tulisan kita itu menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Kita muncul sebagai diri kita sendiri, tidak dipengaruhi oleh tulisan orang lain. That's it.